Halo Sahabat Cam, kembali lagi di Bercanda sama Cipta Dana Asset Management. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal ini nih Sahabat Cam, soal pinjol. Kalian udah tahu belum guys, kalau kabarnya ada berita di salah satu TV, katanya OJK itu ngapus-ngapusin pinjol-pinjol yang ilegal. Ya. Menurut kalian gimana? Oh, pinjol yang ilegal ya? Iya sih, dari kemarin beritanya muncul mulu ya. Terus kayak udah 1 bulan hilang beritanya, tiba-tiba bulan depan muncul lagi gitu. Muncul terus. Ya, jadi sebenarnya pinjol-pinjol itu selalu ada karena ada demand-nya, ada permintaannya. Kalau lo perhatiin ya, sebenarnya gua sih mikir kayak seberapa gencar pun mau ditutup banyak, itu usaha yang bagus. Tapi yang harus ditanamkan adalah dari si investornya atau calon investornya, atau mungkin sebutannya orang yang memakai itulah. Nah, dengan kita bisa benar-benar menanamkan di otak mereka bahwa ya jangan sampai ke sana gitu ya. Maka secara otomatis permintaan tersebut akan turun dan pinjolnya juga udah ngapain bikin usaha kayak gitu lagi kalau itu nggak potensial. Itu sih menurut gua. Gimana menurut kalian? Tapi sekarang semua orang rata-rata masih pakai pinjol itu ya? Iya, betul. Karena Artinya lu udah tahu jawabannya berarti. karena ya balik lagi tadi, karena ada kebutuhannya juga, ada demand-nya. Jadi ya notabene manusia pasti ada aja lah ibaratnya mereka butuh dana kayak semacam dana darurat mungkin ya. Mungkin mereka belum mempersiapkan dana darurat, lalu ya kepepet-pepetnya pinjol akhirnya. Iya. Jadi mungkin menurut gua minim literasi terutama soal keuangan tuh bisa jadi sebuah alasan kenapa mereka tuh menggunakan pinjol gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mungkin literasi keuangannya bagus, ada loh kita mungkin pas ada sisihin buat reksadana atau buat investasi yang akhirnya ketika mereka terjadi hal di luar dugaan, ada loh dana darurat, katakan misalnya di reksadana pasar uang ya, di Cipta Dana Cash, kebetulan udah ada nyisihin, atau mungkin sebagian lagi di tabungan. Tapi kan nggak setiap orang tahu itu sebenarnya. Jadi gitu sih kalau menurut gua gitu. Gimana menurut kalian? Ya benar sih ya, itu dari literasi juga dan gak usah ketahuan. Saya lagi menjelaskan. Oke, terus ya soal masalah pinjol kan banyak juga tuh kasus-kasus yang bundir akhirnya ya, karena ya mereka berasa diteror sama debt collector, itu nggak sanggup bayar. Tapi menurut kalian pinjol itu dibenarkan atau enggak sih sebenarnya? Ya, pinjol itu ya gimana ya? Ya kalau secara yang ilegal tentu nggak benar ya kalau menurut gua pribadi. Tapi balik lagi, kalau misalkan ada yang legal ya terserah kalian ambil. Tapi maksud gua gitu, itu resikonya gede dan biasanya itu tuh bunganya gede banget. Makanya jadi kan kalau misalkan lo tahu mungkin bunga-bunganya juga tinggi-tinggi gitu kan, itu bisa sampai berapa persen, apalagi yang ilegal bisa sampai 50% dan 100%. Lo bisa cek sendirilah beritanya. Dan di situ kebayang nggak orang yang mungkin dia gue cuman butuh buat ini gitu ya, ya ternyata tiba-tiba naik 20%, 10%, 50% bahkan ada yang 100% lebih. Nah itu kan gila, jadi mau bayarnya juga susah. Kalau kayak gitu akhirnya bisa jadi ya itu tadi yang seperti Awan bilang, ya bundir ya istilahnya ya, atau mungkin dia menghilangkan nyawa sendiri gitu supaya keluar daripada masalah itu. Menurut lu gimana, Lex? Ini kayaknya lu kayaknya mau ini ya, kalau nggak salah pinjol buat pesugihan. Ini modelnya. Nggak, gue dari tadi ketawa tuh ngebayangin kalau gue kena pinjol gimana nasib gue. Soalnya kan kalau pinjol juga sayang kan. Tadi yang lu bilang bunganya tinggi. Nah, bunganya tinggi juga kayak bayarnya nanti makin lama makin susah gitu. Jadinya ya mendingan jangan pinjol lah. Kalau masih bisa tabung ya tabung dulu gitu. Mendingnya apa nih? Pesugihan. Bukan. Tapi kalau misalnya ada yang percaya pesugihan ya nggak dilarang kan. Itu dilarang agama. Jangan dong. Ya, Tiba-tiba hilang nyawanya. Diambil jin ya. Jadi menurut lu juga pinjol tuh ibaratnya nggak baik lah ya.
enggak lah. Bahkan kan juga ada kayak yang penggandaan uang ya, lo tahu kan yang DK ya, gue nggak bisa sebut nama, ini keluar duit gitu kan. Nah, atau lu percaya sama sulap-sulap yang bisa misalnya punya 100.000 tiba-tiba jadi 500.000? itu alternatif tuh supaya orang nggak kepinjol ya. Oh iya. Oh enggak, Oh enggak. pinjol dulu baru main sulap itu jadi 5 kali. Jangan ya sahabat Chan, ini Jangan, bahaya ini banget. cuma- Bercanda ya, bercanda. Karena yang namanya pesulap ya itu kan ya palsu ya, itu udah setting. Ada trik. Ya ada setting lah gitu ya. Kalau misalkan bener kayak gitu, kenapa pesulapnya nggak kaya duluan? Bener juga. Kenapa dia harus keliling? Hati-hati Chan? nanti ada yang tersinggung. Bener juga. Iya kan? Oke, Iya. oke. Oke. Nah tapi menurut gua sih, maksudnya kalau dari pinjol itu dipikirin dulu deh, gitu. Maksudnya kita sih mikir kayak kita butuh duit itu, terdesak gitu. Gua kadang-kadang nggak bisa yang terlalu judgmental sama orang, terus kayak, oh ini pasti nih karena dia basically karena emang apa ya, oh gue pengen sesuatu karena ego gua gitu. Tapi bisa jadi karena literasinya kurang. Bahkan guru aja ada yang terjebak pinjol. Artinya kan ya dia cukup edukasinya oke lah gitu, tapi terjebak. Karena mungkin keadaan yang sempit, akhirnya pikiran kita pun juga nggak tahu mau kemana. Jadi pikir cara apa yang kita tahu yang diambil. Nah di situ ada pinjol, ya hampir aja nyebut nama pinjol. Pinjol ya. Ada ya, ada lah di situ baru diambil dengan tanpa konsekuensi dan akhirnya ternyata ditelepon lah sama dari entah debt collector entah dari pihak sana, kan akhirnya jadi nggak tenang gitu. Menurut gua itu harus dipikirin gitu loh, dampaknya kayak gimana dan bayar utangnya gimana. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya benar sih, kalau misalkan dia pinjol itu tergantung dari uang itu mau digunakan untuk apa. Kalau misalkan untuk konsumtif ya sayang banget. Tapi yang namanya emang keadaan, mungkin konsumtif ini lebih ke kebutuhan ya, kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Mungkin ketika dia buat oke, gue kepepet, gue nggak ada buat makan nih buat besok, yang ada gue nggak tahu gue nggak mau pinjam kemana, gue pinjol aja deh. Pinjol pun dalam artian mungkin gak gede-gede banget, seenggaknya setidaknya dia bisa mencukupi sampai akhir bulan pas dia gajian. Itu it's okay sih, dibandingkan ketika dia pinjol terus dia malah beli kayak barang-barang mewah, terus barang-barang konsumtif, itu kan nggak bagus. Iya, cuman ya itu lagi sih Wan, balik lagi kadang orang juga apa ya, lo pernah dengar nggak sih saya lebih besar pasak dibandingkan tiang gitu? Iya. Ya jadi kadang-kadang kita tuh hidup lebih daripada yang seharusnya kita hidup gitu. Kayak misalkan gaji kita segini, ternyata dia mau gaya hidupnya di atas lagi, dan terus begini akhirnya kan duitnya habis, dan ketika habis dia pinjol terus. Nah itu yang salah. Harusnya kalau gaji kita di sini, hidup kita di sini atau di sini atau segini, tapi seenggaknya menurut gua di bawah. Kenapa? Karena kalau misalkan lu sejajar, tiba-tiba terjadi sesuatu sama lu di PHK, duit lu turun dong. Nah, gaya hidup lu udah di sini atau mungkin kebutuhan lu udah di sini. Akhirnya lu susah untuk nurunin. Dan ketika itu terjadi, ya kan akhirnya lu stres, akhirnya bisa lari ke pinjol. Makanya menurut gua selagi kita ada, itu tuh ada yang benar-benar diporsiin lah. Dan selalu di bawah daripada yang kita punya, sehingga sisanya itu bisa buat misalkan dana darurat. Ya dana darurat itu bisa diinvestasiin di reksadana pasar uang ataupun di misalkan taruh di di bank juga, atau misalkan mau ke depan mau beli apa, itu kan jadi bisa disisihin. Ya kerasanya itu adalah saat ketika lu udah nggak ada duit gitu, lu bisa kepake hal tersebut gitu. Jadi pola-pola itu sih, jadi ketika lu ada duit jangan lu hamburin, tapi lu manage dengan benar. Kalau kayak gitu kan aman. Kalau masalah pinjaman tadi, kalau menurut sudut pandang gua, pinjaman itu kayak tadi Awan bilang ada produktif dan non konsumtif kan. Kalau misalkan produktif sih menurut gua ya bagus. Kayak misalkan lo tahu kan, misalkan orang mau beli mobil tapi buat sebenarnya nge-grab gitu. Kalau gua nggak against buat itu. Ya kita ngomongin soal ini juga ya, pinjaman ya secara general itu nggak salah gitu ya, karena dia pakai untuk dapetin duit lagi. Tapi kalau misalkan buat hal-hal yang konsumtif,
yang untuk kita sehari-hari pun gitu ya itu pun juga bermasalah gitu, karena lo kayak misalkan gue kayaknya cukupnya pakai nasi goreng biasa nih, ternyata lo mau mintanya kayak restoran mewah-mewah ya, yang kayak di ya bintang 5 lah istilahnya, nggak bisa nyebut produk ya. Nah itu kan bahaya kalau lo tiap hari kayak begitu, itu kan bisa bermasalah. Jadi itu alokasi sih. Dan kalau lu perhatikan itu tuh bayangin aja orang-orang kaya makannya apa? Soto apa? Bener. Kan nggak gaya-gaya maksud gua gitu. Gimana kalau dari orang-orang kaya dari sekitar lu gimana, Lek? Mereka tuh gaya hidupnya gimana? Kalau orang kaya sekitar gue, iya sih bener yang lu bilang. Ya kalau Apa miara tuyul? enggak dong. Kalau orang kaya sih biasanya mindsetnya udah bagus gitu, yang tadi lu bilang jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi orang kaya biasanya pemasukannya segini, pengeluarannya ya nggak nyampe setengah atau setengah lah maksimal gitu. Jadi masih ada yang bisa ditabung. Benar. Nah cuma yang tadi lu bilang juga, nah gue setuju juga tuh, dimana utang itu bagusnya pinjol, terutama ya pinjol ya. Bagusnya untuk yang produktif. Kalau yang konsumtif kan kayak akan lebih berat lagi nantinya gitu kan. Malah bahkan udah berat banget. Orang juga banyak yang kasus yang gali lubang tutup lubang dengan cara pinjol, kan serem banget ya. Nah akhirnya itu bisa meledak ya, dari segi mental maupun fisik nanti nggak bagus buat si peminjamnya itu juga gitu. Ya kalau lu gimana? Iya, kalau gue sih ya tadi lo bilang produktif tuh bagus ya. Untuk ibaratnya dia minjem uang itu nggak hanya untuk kayak buat mewah-mewahan, buat gaya hidup, tapi dia bisa menghasilkan uang juga dari uang yang dia pinjam. Tapi alangkah baiknya kalau bisa sih nih buat sahabat Cam ya, jangan sampai kalian coba-coba pinjol lah. Setidaknya kalaupun kalian punya keluarga ataupun punya kerabat, coba kalau misalkan kepepet ya deketin mereka dulu. Maksudnya jangan sampai pinjol, karena pinjol itu kita udah tahu lah berita-beritanya di luar sana banyak yang buruk ya, yang buruk. Cuman tentu kalau pinjam ke kerabat kan sensitif juga kan ya Mas. Iya, lu bisa bubar pertemanan Soalnya kalau banyak yang komen juga lah, temen ngutang tapi nggak pernah balik gitu. Wah. Nah cuman kayaknya gua ada pengalaman juga. Nah, ya jadi sebagai peminjam ya kita harus tahu diri lah, tahu jangan diri brengsek juga. Dia kerabat, dia temen, kita ya udah bodo amat gitu, jangan gitu ya sahabat Cam. Tetap tanggung jawab itu ya kita harus pegang teguh. Dari awal mindsetnya juga harus mindset bayar, bukan mindset gratis. bayar, bukan berarti kita udah minjem mindset kita kita udah dapat pinjaman, udah deh nggak biarin aja gitu, jangan nggak usah dibalikin. Jangan mentang-mentang teman Anda ada 100, Anda pinjam semua. Iya. Dibayar loh, itu bahaya banget. Iya, jadi kalau dari gue sih sebenarnya pesannya adalah teman-teman kalaupun misalkan pinjol itu ternyata bisa teman-teman hindari, cari alternatif lain. Bisa mungkin kalau emang udah kepepet, cobalah keluarga dulu. Ada nggak keluarga yang bisa di reach out untuk dibantu? Kedua, kalau emang nggak bisa, coba cari barang yang kalian bisa gadein atau kalian bisa jual. Di situ sebagai alternatif, karena dengan kalian menjual kalian tidak ada utang ya, dan otomatis kan ya kalian nggak perlu deg-degan untuk bayar bunganya. Kecil di awal, tapi lama kelamaan kan bisa jadi habit nih. Langsung terus apa-apa pinjol itu addicted. Jadi coba dulu di pegadaian atau apapun lah untuk digadein atau mungkin dijual. Lalu mungkin yang terakhir itu pesannya adalah ketika ada rezeki ya selalu ingat untuk nyisihin. Ya ketika dapat gaji selalu disisihin. Ada porsinya buat kebutuhan, keinginan, buat investasi dan alokasi buat dana darurat. Jadi hal-hal seperti ini atau terjebak di pinjol itu akan semakin minim dan bahkan mungkin nggak ada. Itu sih. Mungkin ada lagi atau kita langsung tutup aja guys? Udah sih, cukup gitu aja sih guys. Jadi ya balik lagi di sini kita hanya ingin edukasi sahabat Cam ya.
kita berdiskusi ngalor ngidul seperti ini. Semoga sahabat Cam semuanya dimudahkan rezekinya dan tidak ada yang terkena pinjol. Oke, sahabat Cam. Sampai berjumpa di episode bercanda Selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye.